Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Kaum muslimin wal muslimat, baik pengurus ataupun jamaah Masjid Al-Ikhwan, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemarin saya pergi umrah tanggal 25 Agustus, baru pulang sampai di tanah air tanggal 6 September. Yang menyenangkan saya adalah berangkat tanggal 25 sampai di Mekah di Madinah 26 pagi atau subuh. Begitu masuk ke imigrasi Jeddah, saya kaget. Ribuan orang yang datang ke sana, bermacam negara. Ternyata sampai di Jeddah, Pak, disambut oleh petugas, tidak ada satupun yang pakai masker lagi. Waduh, saya bahagia, Pak, senang. Kenapa? Ternyata di Saudi Arabia telah dinyatakan kasusnya nol, Pak. Omikron, Bapak Kron, gak ada lagi, sudah nol. Alhamdulillah. Wah, ini senang nih, bakal enak nih umroh. Itu di imigrasi Jeddah, nggak ada satupun yang pakai masker. Alhamdulillah, kita bahagia. Kenapa bahagia? Terbayang umroh dengan nikmat. Terus berangkat ke Madinah. Sampai Madinah pun begitu, masya Allah. Akhirnya orang Indonesia yang pakai masker pada buka ini, Pak. Nggak nyaman jadinya. Pada buka-buka juga. Tuan rumah saja nggak takut dia. Orang sedunia datang, Pak, nggak takut dia. Wah, akhirnya apa? Saya lihat orang Indonesia udah mulai buka-buka juga, masuk saku-saku semua. Alhamdulillah. Jumat pertama di Madinah, saya lihat, Pak, ujung ke ujung, Pak, ribuan yang berumroh itu, Pak, yang Jumatan, bisa dihitung jari, Pak, yang pakai masker. Bisa dihitung aja, Pak. Akhirnya apa? Ya yang masker itu paling-paling yang takut kena debu, yang kena panas, melindungi wajahnya dari matahari. Atau yang batuk-batuk, pakai masker dia. Tapi yang rata-rata tidak lagi. Enggak lagi. Alhamdulillah. Selama di Madinah, terus sampai kita ke Mekah, sampai ke Taif, sampai ke Yalamlam. Wah, ternyata saya tanya ke petugas, alhamdulillah Ustaz, di Saudi, khususnya Makkah Madinah, dinyatakan kasus COVID 0 katanya. Alhamdulillah. Masalah ada yang batuk tuh lain persoalan. Yang batuk langsung masuk rumah sakit katanya. Diobati katanya, selesai perkara. Pokoknya kasusnya dinolkan. Dinolkan kasusnya. Yang batuk ada bukan tidak ada. Ya, langsung masuk rumah sakit. Ya biasa aja itu katanya. Alhamdulillah. Sampai pulang ke tanah air. Begitu sampai sebelum masuk ke Cengkareng, petugas mengatakan kawasan wajib bermasker lagi. Saya mulai khawatir lagi nih. Waduh. Sebelum ke bandara Soekarno Hatta, Pak, di pesawat diumumkan itu. Kawasan
wajib bermasker. Sementara tadinya dari Jeddah ke sini nggak ada masker-masker itu pun, buka semuanya Pak, nggak ada pakai masker Pak. Begitu di pesawat diumumkan, kita mau masuk nih ke kawasan wajib masker. Ya barangkali mungkin Omikronnya menunggu di Indonesia, Pak. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Saya hanya mendoakan, kita mendoakan semoga di Indonesia segera berakhir corona itu, sehingga mulai nyaman beribadah lagi. Amin ya robbal alamin. Kan kita wajib berdoa Pak, wajib berdoa dan berusaha menjaga kesehatan. Ya, ikhtiar wajib, namun ujungnya tawakal ala Allah. Selesai perkara. Ya kalau sakit berobat, itu aja selesai. Karena saya dari kecil Pak sudah merasakan batuk-batuk itu biasa itu. Soal batuk dari kecil udah batuk-batuk terus. Udah biasa ya Pak ya. Yang flu udah biasa lah. Cuma semakin canggih zaman, semakin bernama dia batuk itu. Ya, harapan kita hanya doa saja. Doa semoga ke depannya Indonesia semakin bebas dari segala macam penyakit, itu aja. Amin ya robbal alamin. Yang terpenting adalah wajib masing-masing kita menjaga kesehatan. Wajib tingkatkan stamina tubuh, itu yang wajib. Olahraga pagi. Kalau saya malah wajibkan malah. Kalau bisa Pak, setiap selesai ngaji ini Pak, jangan pulang dulu kalau bisa malah. Muter-muter dulu, muter-muter agak setengah jam. Itu saya harapkan begitu malah. Setiap subuh kita ke masjid, ya habis dari masjidnya jangan pulang dulu, muter-muter dulu setengah jam dulu. Ya, karena saya dapat ilmu dari dokter tuh, dokter spesialis jantung Pak. Ketika saya pesangring dulu, kata dokter, pengobatan yang paling canggih dari bermacam penyakit adalah olahraga subuh. Itu kata dokter tuh, paling canggih itu. Nggak usah lari kata dokter. Nggak usah lari, nggak usah makan obat katanya. Yang paling canggih adalah pengobatannya jalan pagi. Jalan pagi agak setengah jam, lambat, agak cepat, lambat lagi, setengah jam tiap subuh. Insya Allah kata dokter aman dari penyakit jantung, aman hipertensi, aman dari stres, aman dari stroke dan macam-macam. Itu penyakit pengobatan yang paling ampuh itu kata dokter. Sampai di rumah setelah jalan pagi minum air hangat 1 gelas besar. Itu aja cukup tiap pagi katanya. Jangan dingin. Habis olahraga udah berkeringat atau hawa panas badan, minum dengan air hangat tiap subuh kata dokter, insya Allah aman dari penyakit. Itu kata beliau. Ya, kembali kita sambung kajian kita ya sampai syuruk ya. Syuruk 547. Syuruknya jam 6 tepat sudah kita bolehkan untuk sholat sunat isra atau duha yang diawalkan, terserah aja lah. Mau isra kah namanya, mau duha yang diawalkan kah, terserah. Yang penting sholat sunat 2 rakaat. Nilainya seperti mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna di hadis nabinya. Begitu. Ya kalau nggak mau langsung pulang juga nggak apa-apa, nggak masalah kok. Ya mau isra silakan, mau duha silakan, mau pulang silakan. Yang salah yang mana? Yang berantem, yang sering menyalahkan itu yang salah. Sekarang ayatnya masih 47 sampai 49 ya, sambungannya. Menyangkut sambungan ini, Allah menegaskan pada surat Toha. Silakan Pak Ambali. Surat Toha. Surat 20 ayat 105 sampai 107. Ayat ini mentafsirkan ayat yang sedang kita tafsirkan. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, sehingga kamu tidak akan melihat lagi
ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Ayat ini bicara tentang kejadian yang dahsyat yang pasti terjadi nanti ketika kiamat. Pasti terjadi. Ini informasi Al-Quran yang tidak pernah bohong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwaja wala amta. Mereka para sahabat bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang gunung. Ketika kiamat terjadi, seperti apakah kondisi gunung waktu itu? Akankah seperti sekarang ini kokoh, pasak bumi yang tak akan bergerak? Apakah masih begitu? Hai Muhammad, jawablah. Jawab. Rohku akan menghancurkan gunung-gunung itu sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu sama rata. Sehingga kamu tidak bisa melihat mana lagi yang tinggi, mana lagi yang rendah. Bumi ini Allah jadikan rata. Berarti gunung yang banyak ini hancur, berterbangan, menutupi yang berlobang, menutupi yang rendah. Ya, ibaratnya Allah timbun pak yang rendah itu pak. Mana penimbunnya? Gunung itulah penimbunnya. Semua gunung yang ada di bumi ini, semuanya berterbangan dan mencari di mana yang rendah. Di mana rendah, ditutupinya. Sehingga kata Allah, kamu tidak lagi melihat hai Muhammad mana yang tinggi, mana yang rendah. Enggak ada lagi. Semuanya Allah ratakan. Coba kita analisa pak. Gunung saja yang sebesar itu, seperti makhluk raksasa, berterbangan rata dengan bumi. Kira-kira manusia seperti apa lah ya? Terbang kemana dia? Boleh jadi pak, jamaah ikhwan ini terbang ke Amerika pak, terbang ke Ethiopia, terbang ke Mekah, terbang. Gunung saja terbang, gimana kita? Tentu antara anak dan orang tuanya tidak ketemu lagi, berpisah-pisah. Suami istri berpisah, bahkan ibu dengan bayi yang dikandungnya berpisah. Jangankan bayi yang digendong oleh ibunya pak, ibu sedang mengandung saja, itu keluar bayinya terbang kemana-mana. Allahu Akbar. Makanya Allah enggak tega kalau hamba yang beriman masih hidup waktu itu. Kalau kita masih ada, Allah enggak tega pak, sehingga Allah matikan dulu makhluk atau hamba yang beriman itu. Yang hanya merasakan itu hanyalah hamba-hamba yang zolim, yang jahat, yang cingkah. Tahu pak cingkah tuh? Ya bahasa apa itu ya? Bahasa Perancis tuh ya. Cingkah itu rajanya yang jahat, king kejahatan. Kingnya mafia itu pak. King mafia, raja kejahatan, itulah cingkah namanya itu pak. Ya. Setelah rata semuanya, setelah hancur semua benda-benda, bahkan bumi memberitakan tentang isi perutnya. Ini loh yang kami kandung selama ini, dikeluarkannya. Apa itu? Apa dikeluarkannya? Semua yang dikandung bumi dikeluarkannya.
Sekarang saja Pak, gunung meletus, apa yang keluar? Lava, air panas, ya Allah. Wah, sungguh mengerikan, sungguh mengerikan. Tapi itu pasti terjadi, bukan dongeng. Bukan dongeng. Allah perkuat lagi pada surat Al-Waqiah. Coba lihat. Al-Waqiah surat berapa itu? Surat 56. 55 itu Ar-Rahman. 56 Al-Waqiah. 57 Al-Hadid. Ayo. Surat 56 ya. Ayat 49 sampai 50. Katakanlah, ya sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang sudah dimaklumi. Bapak Ibu, setelah hancur dunia ini, yang langit rontok, berjatuhan menghantam bumi, yang bumi pun isinya keluarkannya semuanya, diaduk-aduklah semuanya oleh Allah, diaduk sehingga diratakan serata-ratanya, dilihat depan, belakang, kanan, kiri, tidak ada yang tinggi lagi, rata semuanya. Saya ingat tuh kemarin tuh kami Pak, alhamdulillah di Mekah itu mencoba menelusuri jejak-jejak Rasul. Ya, kita dari Madinah bermiqat di Bir Ali, itu biasa itu. Biasa ya. Bir Ali, Zulkhulaifah miqat, sampai di Mekah, tawaf, sa'i, tahlul, selesai. 2 hari kemudian kami mengambil miqat keluar kota lagi, bukan dalam kota ya, luar kota lagi, ke Taif. Namanya Qarnul Manazil. Itu Taif, Pak. Ya, miqatnya orang Riyadh. Orang Riyadh. Terus kita tawaf, sa'i, tahlul lagi. 2 hari kemudian sebelum pulang kami pergi lagi luar kota ke Yalamlam, antara Jeddah dengan Yaman, di daerah pinggir laut. Masya Allah, saya kagum Pak, ketika dari Jeddah arah ke Yalamlam, lihat buka belakang kanan kiri Pak, itu enggak ada gunung, enggak ada pohon, rata serata-ratanya. Saya ingat ayat tadi, saya ingat. Sekarang saja ada bumi yang rata. Lihat nanti ke Yalamlam deh. Saya alhamdulillah sudah sekian kali umrah itu bawa jamaah. Kemarin tuh mulai awal lagi. Tahun 2020 ditutup, jumlah yang ke 100 kali. Itu penutupannya. Mulai Covid, istirahat 2 tahun, kemarin baru mulai pertama lagi, hitung pertama lagi. Baru sekali ini Pak, saya mencoba ke Yalamlam Pak. Bapak pernah belum ke Yalamlam? Pernah belum ke Yalamlam? Itu miqat yang Nabi tentukan. Kalimat tempat miqat kan Nabi tentukan kan? 4 Nabi tentukan, 1 Umar bin Khattab. Mana 4 itu? Bir Ali, terus Yalamlam, terus Qarnul Manazil, itu yang di Taif. Terus mana lagi? Yang keempat, Juhfah. Juhfah sekarang menjadi Rabigh. Orang Syria itu di sana. Ya, Juhfah atau Rabigh. 4 yang Nabi tentukan. Di zaman Umar tambah 1, yaitu Zatu Irqin, Zatu Irak. Miqatnya orang Irak dan orang Iran. Nah gitu. Di 5 miqat yang ditentukan, tempat startnya umrah atau haji sedunia bagi orang pendatang yang bukan pribumi ya. Kalau pribumi rumahnya miqatnya. Ya, saya sudah mencoba Bir Ali sudah, Qarnul Manazil tuh sering yang 2 itu. Kemarin baru mencoba Yalamlam. Kalau kita selama ini Pak, kalau kita naik pesawat, kalau ke Jeddah kan di pesawat ya, di pesawat. Ini enggak, kita di darat, di bawahnya Pak, di bawahnya, bukan di pesawat, di bawahnya, langsung ke Yalamlam itu. Dari Mekah charter mobil Pak, 2 jam ke sana, ya, 2 jam ke sana Pak, langsung ke Yalamlamnya.
Masya Allah, ketika sampai Yalamlam tuh Pak, kita di jalan-jalan ya dari Yalamlam itu menuju Mekah, muka, belakang, kanan kiri lihat Pak, itu nggak ada pohon, nggak ada gunung, nggak ada, rata seperti yang Allah katakan tadi. Masya Allah. Terus yang kedua, saya juga pernah melihat yang hal begitu Pak di Yordania, di Yordan. Ya, di Yordan itu ada wilayah namanya satu tempat semacam apa ya? Tanda atau informasi bahwa dulu pernah Nabi Muhammad dibawa oleh pamannya Abu Thalib ke Yordania. Di tempat itu Pak, rata seperti Yalamlam tadi Pak, rata. Nggak ada gunung, nggak ada pohon satupun. Kecuali hanya satu pohon yang rindang. Namanya pohon sahabi namanya. Nanti lihat YouTube ya, lihat YouTube. Pohon sahabi. Ketika Nabi dibawa oleh paman kandungnya Abu Thalib ke sana, panasnya luar biasa teriknya. Nabi masih kecil, ya. Terus Nabi dengan pamannya berlindung di bawah pohon tadi. Pohon yang rindang Pak begini Pak, nunduk dia, nunduk. Pohon itu nunduk semua pohon itu. Nabi itu lindungi Pak, lindunginya. Sehingga Nabi tidak sentuh kena oleh panas lagi. Masya Allah. Para pendeta melihat tuh, melihat Pak. Hah, itu bukan orang sembarangan ini. Hai Abu Thalib, ini anak siapa ini yang kamu bawa? Kata para pendeta, anak saya lah. Karena di Arab itu Pak, walaupun anak kakak, anak dia namanya Pak. Begitu, anak saya. Ini anak luar biasa ini. Tidak sembarang anak ini, coba lihat tuh. Pohon nunduk semuanya. Ini nanti kalau dia besar, bakal menjadi pembesar negara ini. Orang hebat ini. Lihat nanti, kata pendeta. Terus Nabi dibawa oleh pamannya lagi. Pas dibawa Pak, pohon naik ke atas lagi. Awan datang awan Pak, melindungi. Awan melindungi Pak, melindungi. Kemana pergi Nabi, awan melindungi. Sehingga yang meramalkan, yang mengatakan dia bakal Nabi nanti adalah pendeta Pak. Para pendeta yang murni, kependetaannya, yang masih lurus akidahnya. Ya. Nah, di situ Pak, saya juga berapa kali ke sana. Sampai sana Pak, lihat muka belakang kanan kiri itu nggak ada pohon, nggak ada satupun gunung, nggak ada apa, rata serata-ratanya, rata Pak. Kecuali satu pohon yang kayak inilah, ini kayak ini Pak pohonnya, tapi rindang di sedikit, nggak rindang. Ketika musim panas berjatuhan daun-daunannya, tinggal tulang-tulangnya lagi, ranting-rantingnya. Begitu musim dingin, dia subur kembali. Begitulah. Musim panas dia berguguran, tapi ranting-rantingnya ada, warnanya agak kecoklatan. Begitu musim dingin, dia subur dan dahan itu, daun itu tumbuh dengan hijau warnanya. Masya Allah. Sekarang dipagar oleh pemerintahan Yordania, dipagar Pak. Pagar, tapi kita bisa masuk. Kalau mau ziarah ke sana lah, mau ziarah ke sana. Ya. Nah, jadi saya kaitkan ayat dengan kondisi ini Pak. Nabi Allah katakan kalau kiamat terjadi nanti, rata bumi ini, nggak ada gunung, nggak ada lagi yang terjal, nggak ada lagi, rata serat-ratanya, seolah-olah seperti, ini seperti ini Pak, di Yalamlam tadi yang saya lihat, di Yordania tadi. Wah, sudah ada gambaran seperti itu kira-kira. Masya Allah. Setelah rata bumi ini, terus Allah bangkitkan manusia kembali. Nah, ini. Dan bumi itu diresmikan menjadi mahkamah Allah. Padang mahsyar. Mahkamah Qadi Rabbul Jalil. Manusia dibangkitkan manusia Pak untuk disidangkan, dan semua kita menjadi terdakwah.
Semua kita disidang, diminta pertanggung jawaban waktu itu. Disitulah ketahuan siapa yang ahli hak, siapa yang ahli batil, siapa orang yang baik dan siapa penjahat yang ulung. Di sana ketahuan. Sekarang sih udah mulai ketahuan juga sih, udah mulai sedikit-dikit, tapi belum mutlak, belum mutlak. Masih ada korban. Apa arti korban? Dia orang baik dibilang penjahat, dia orang jahat dibilang orang baik. Masih ada begitu, masih ada. Tapi nanti betul-betul murni. Walaupun sekarang sudah agak mulai murni ya. Para penjahat pada keluar. Udah mulai muncul. Allah mulai nampakkan. Tapi belum murni 100% belum. Mungkin 50 sudahlah. 70% udahlah, udah pada mulai itu merapung semua itu, para penjahat itu, para penjahat, para mafia merapung semua, udah mulai Allah nampakkan. Tapi nanti di mahkamah Allah ini betul-betul Pak, Masya Allah, manusia bangkit ya, manusia bangkit, terus manusia itu Allah sidangkan. Apa kata Allah? Wahai manusia, dulu kalian ada yang benar, ada yang salah. Yang benar dibilang benar, yang salah dibilang salah. Mungkin juga yang benar jadi salah, salah jadi benar. Ulama jadi penjahat, penjahat jadi ulama. Mungkin dulu pernah, tapi sekarang kata Allah, Malik Yaumiddin, aku yang jadi rajanya. Aku raja, aku presiden. Semua kalian tanpa kecuali aku sidang. Siap-siaplah menempuh mahkamahku, kata Allah. Nah, sekarang bumi sudah terbentang luas menjadi padang mahsyar, mahkamah digelar. Allah mulai menyidangkan kita. Seperti apa mahkamahnya? Langkah pertama Pak, Allah panggil para nabi dan rasul. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, 124.000 nabi, 313 rasul Allah panggil. Wahai nabi rasul, keluar kalian, muncul. Tampillah semua Pak. Tampil semua nabi dan rasul. Itu langkah awal. Di saat manusia ramai itu Pak, dibangkitkan semuanya. Tidak kenal mengenal itu, antara anak dan bapak tidak kenal, ibu sama istri suami tidak kenal Pak, masing-masing mengurus diri sendiri ya. Allah panggillah nabi dan rasul. Untuk apa? Wahai para rasul, kalian aku angkat menjadi saksi atas umat-umat kalian. Panggillah umat kalian semuanya. Masing-masing rasul Pak memanggil umatnya. Umat Muhammad sini. Datanglah umat Muhammad. Umat Isa sini. Umat Ibrahim sini. Umat Nuh sini. Masing-masing rasul memanggil umatnya. Masing-masing manggil Pak. Berdasarkan masa. Kalau sekarang ini Pak, sekarang semua sedunia, umat siapa nih? Umat siapa? Dalam peraturan Allah, syariat Allah, semenjak Nabi umur 40 tahun dilantik jadi Rasul, maka sampai kiamat semuanya umat Muhammad. Semuanya. Berarti semua yang ada sekarang ini umat siapa? Umat Muhammad. Itu syariat Allah. Walaupun nanti ada yang tak mengakui ya? Yang bimbang, yang ragu, yang bingung, yang tadi tuh yang bingung tuh, selama hidup dia tidak akui Muhammad, tidak diakuinya, dia akui nabi-nabi sebelumnya. Tapi Allah katakan, panggil semua umatmu. Nabi Isa panggil umatnya ya. Ada yang hidup zaman ini
Datang ke Nabi Isa. Kata Isa, kamu siapa? Aku umatmu, hai Isa. Kamu hidupnya tahun berapa? Tahun 2000-an Masehi. Hah? Bukan umat aku itu. Terus umat siapa dong kami ini? Umat Muhammad. Sono. Umat Muhammad? Iya. Zamanku sudah expire. Sudah berlalu. Begitu Muhammad jadi Rasul, itu umat Muhammad semuanya sampai kiamat. Sebelumnya umat saya. Oh gitu ya. Iya. Mereka mulai bingung. Hah? Nabi Isa tidak akui dia sebagai umatnya. Datang ke Muhammad. Hai Muhammad, kamu siapa? Saya umat engkau. Yang benar. Iya. Orang mana kamu? Orang Inggris, Perancis, Amerika, orang Cina? Lahir tahun berapa? Ya, tahun-tahun 1900-an lah. Benar. Itu umat saya itu. Sini. Sini, betul. Kamu umat saya, betul. Cuma ketika saya hidup dan kamu hidup, kamu kan akui saya kan nabimu kan? Iya, tidak. Kalau enggak, minggir. Betul umatku tapi minggir sana di pojok sana, pojok sana. Diakui Pak, namanya Mentimun Bungkuk namanya, tahu Pak? Tahu enggak Mentimun Bungkuk? Seperti mentimun bungkuk, masuk karung tapi enggak dihitung. Nah, itulah maknanya tuh. Masuk karung tapi enggak dihitung, bungkuk soalnya Pak. Ya. Betul umat Muhammad, tapi Nabi pun tidak akui dia umatnya. Kenapa? Selama hidup dia banggang ke Nabi. Rugilah mereka waktu itu. Nah, masing-masing Nabi, Rasul, Allah angkat sebagai saksi. Dalilnya, buka surat yang ke-16. Buka Pak. Surat 16, 84. Ini saksi pertama ya. Ketika sidang digelar, Allah angkat saksi pertama bernama Rasul. Rasul menjadi saksi atas umatnya masing-masing. Buka surat 16 ayat 84. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi atau Rasul dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan. Ya, jadi saksi pertama siapa Pak? Rasul. Masing-masing Rasul jadi saksi atas umatnya masing-masing. Berarti untuk kita, siapa saksinya? Siapa Rasulnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap nanti Pak, beliau mengakui kita umatnya. Kita berharap begitu. Tentu apa syaratnya? Apa syaratnya? Dari sekarang mulailah mendekat ke beliau. Amalkanlah sunnah-sunnahnya. Jangan anti sunnah Rasul. Ya. Jangan anti sunnah Rasul. Itu kuncinya. Amalkan sunnah Nabi, cintai Nabi, perbanyak bersolawat kepada Nabi. Nanti kita diakui dan dibantu oleh beliau. Pasti terjadi. Kita pasti butuh beliau nanti di akhirat, membantu kita di persidangan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hari ini punya pengacara, tidak berguna lagi Pak. Yang sekarang Bapak punya pengacara, ya tidak berguna lagi. Kenapa? Dia pun disidangkan, jadi terdakwa. Hari ini punya pimpinan nggak berlaku lagi. Punya backingan tidak berlaku lagi. Kenapa? Dia pun disidangkan. Nah, saksi yang berlaku nanti Nabi atau Rasul, itu yang pertama. Saksi kedua, malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat yang sekarang Pak bersama kita terus. Berapa malaikat bersama kita terus? Berapa malaikat bersama kita? 2. Terus ada lagi yang lain?
3. Sebut semua. Ayo. Berapa malaikat bersama kita sekarang, Pak? 4. Ada pendapat lain? Yang benarnya 4. Masing-masing kita, Pak, pasti 4 malaikat. Kanan, kiri, muka, belakang. Kanan kiri namanya Kiraman Katibin. Malaikat pencatat amal. Nama lainnya Raqib dan Atid. Dalilnya surat 82 Al-Infitor ayat 10. 82 ayat 10 sampai 12. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Setiap manusia 2 malaikat yang mengawasinya, yang mencatat semua perbuatannya. Namanya kiraman katibin. Nama lainnya Raqib Atid. Dalilnya surat 50, surat Qaf 17 sampai 18. Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'idun ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Surat 50 17 sampai 18. Ingatlah 2 malaikat yang mengawasimu, yang mencatat semua kerjaanmu, yang satu di kananmu, yang satu di kirimu. Raqib Atid namanya. Raqib Atid atau Kiraman Katibin, tugasnya pencatat. Pencatat apapun kita perbuat dicatat, baik atau buruknya. Termasuk yang hadir ngaji hari ini, Pak, dicatat oleh malaikat itu, Pak. Dicatat, Pak. Mau dalam masjid kah, mau di luar kah, dicatat. Terdaftar, Pak. Tuh 2 malaikat tuh. Yang 2 lagi muka belakang namanya malaikat hafazah. Malaikat hafazah, tugasnya mengingatkan kalau kita lupa, menegur kalau kita salah. Udah jam sekian tuh, ayo sholat, Pak. Ayo ngaji, Pak. Diingatkannya. Itu salah tuh, Pak, itu dosa tuh, diingatkannya. Ditegur kalau salah. Hafazah malaikatnya. Di mana duduknya, posisinya? Muka belakang kita. Dalilnya surat 13 Ar-Ra'du ayat 11. Itu dalilnya. Lahu mu'aqibatum min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazu min amrillah. Setiap manusia ada 2 malaikat yang menjaganya, yang mengawasinya. Yang satu di depannya, yang satu di belakangnya. Mereka bertugas atas perintah Allah. 4 malaikat ya. Kanan, kiri, muka, belakang. Yang 4 ini bekerja dari sholat subuh tadi, Pak, sampai asar nanti. Dari subuh sampai asar. Begitu asar selesai, 4 lagi turun. Turun 4 lagi, pergantian shiftnya. Ketika sholat asar digelar. Sholat asar digelar, Pak, dia ganti shift. Dari asar sampai besok subuh, dinasnya. Nah, pas subuh tadi, Pak, sedang sholat berjamaah, berganti shift lagi. Berganti shift lagi. Berarti 4 shift siang, 4 shift malam. Ya, yang pasti 4 bersama kita. Jumlahnya 8 masing-masing kita. Tapi 4 lah. Ya, 4 siang, 4 malam. Yang terus bersama kita hanya 4. Boleh jadi malaikat ini nanti Allah minta saksi. Yang Quran mengatakan saksi kedua adalah malaikat. Dalilnya buka surat 50 ayat 21. Dalilnya ya. Malaikat saksi surat 50 Qaf ayat 21. Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Setiap manusia datang ke mahkamah Allah, ada malaikat penggiringnya, ada malaikat saksinya. Saya cenderung mengatakan yang diangkat nanti menjadi malaikat saksi dan penggiring adalah malaikat yang sekarang bersama kita terus. Itu yang kedua. Yang ketiga, pun jadi saksi diri kita sendiri, Pak, saksi. Rasul saksi, malaikat saksi. Yang ketiga, diri kita terdakwah, kita pula saksinya. Coba. Kita terdakwah, kita saksinya. Dalilnya buka surat 75
Ayat 14. 75 Al-Qiyamah ya. Ayat 14. Ayo Pak. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Nah, manusia jadi saksi atas diri sendiri. Kita terdakwa, kita pula saksinya. Hah? Gimana caranya itu? Allah pilihlah di antara organ tubuh kita yang bicara. Yang bicara tentang siapa kita, tentang apa kita berbuat selama ini. Apa organ tubuhnya? Lidah, tangan, kaki. Lidah, tangan, kaki. Dalilnya buka surat 24 ayat 24. Surat 24 An-Nur. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Lidah kita, tangan kita, kaki kita, yang mereka kita perintah bekerja di dunia, mereka bicara saksinya. Saksi lainnya pendengaran, penglihatan, dan kulit. Pendengaran itu telinga, penglihatan mata, dan kulit itu juga saksi. Dalilnya buka surah 41. 41 Fussilat ayat yang ke-20 sampai 22. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berkata pada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan." Ketika kulit bicara tentang siapa kita, membongkar aib kita, kita protes, kulit, kenapa kamu jadi saksi atas aku? Aku dulu begini-begini karena untuk kesenangan kamu kan, menyenangkan kamu kan? Apa kata kulit? Bang, Bang, Om, Tante, aku bicara atas perintah Allah. Bicara sejujurnya. Untuk apa aku dulu digunakan, aku akan bicara. Aku akan tahu. Kita tidak bisa ngelak lagi, Pak. Ya. Kalau sekarang mah saksi bisa diupah, digaji, Pak. Didatangkan saksi ahli nipu, bisa. Saksi ahli didatangkan, ahli apa? Ahli nipu. Bisa. Kenapa bisa? Masih ada fulus. Sekian M, sekian triliun. Kasih dia, bicara yang nggak benar ya, siapa katanya? Bisa aja kok. Bisa nggak Pak? Bisa, kenapa nggak bisa? Jangankan saksinya, hakim saja bisa dibohongin kok. Bisa dibeli kok. Dunia Pak, jangankan saksi, hakim saja bisa diputar kepalanya kok. Tolong bilang saya benar ya, nggak bersalah ya, ini sekian triliun. Ini kwitansinya, ini ceknya, 7 keturunan, kamu bisa kasih. Kalau kamu nggak mau, kamu bisa ancam bunuh. Bagaimana? Pilih yang mana? Pilih diracun atau pilih menerima uang sekian triliun? Ya Pak, uang aja lah katanya. Hakim juga susah Pak. Kalau nggak mau terima uang, dia mati, dia dibunuh. Daripada dibunuh, mendingan pilih uang aja lah katanya. Serba salah katanya kan? Yang berkuasa sekarang masih uang Pak, masih pangkat jabatan kok. Para berita-berita, wartawan, alihkan berita ke berita yang lain supaya hilang kasus ini. Bisa nggak Pak? Bisa nggak? Wartawan, sini kamu, ini uang. Tolong berita ini dipadamkan, cari berita lain yang lebih update lagi. Akhir isunya, bisa. Bisa. Tapi nanti jangan coba-coba. Uang, pangkat, jabatan, kekuasaan di dunia semuanya Pak.
Di dunia semuanya. Kita seorang diri tanpa pembela. Justru Allah mendatangkan saksi ahli. Siapa saksinya? Pertama Rasul, kedua malaikat, ketiga diri sendiri. Diri sendiri apa unsurnya? Lidah, tangan, kaki, kulit, pendengaran telinga, penglihatan mata. Itu punya kita sendiri, Pak. Yang kita peralat sekarang bekerja untuk macam-macam, dia yang bicara. Nah, saksi berikutnya, buku catatan amal yang dicatat oleh malaikat tadi, Pak, itu pun dibuka. Kamera Allah yang tidak bisa dirubah, dirusak. Kalau kamera sekarang mah aman, Pak. Kamera itu bisa dirusak, Pak. Bisa, Pak? Bisa. Itu KM50 habis kamera semua, Pak. Kamera habis, datar semuanya, dihilangkan. Di rumah Sambo ada kamera enggak? Udah hilang kameranya, bisa dihilangkan. Tapi jangan coba-coba menghilangkan kamera Allah. CCTV Allah nggak bisa dihilangkan, Pak. Nah, nanti kamera Allah itu akan ditampilkan. Apa itu? Buku catatan amal yang dicatat selama ini oleh malaikat, yang di-store ke Allah tiap hari. Nanti dibuka. Iqra kitabak, baca bukumu itu. Lihat. Jam sekian, tanggal sekian membunuh si Anu. Jam sekian, tanggal sekian ngaji di Al-Ikhwan. Jam sekian, tanggal sekian bersedekah ke pesantren itu. Jam sekian, tanggal sekian belikan jam kasih ke pesantren. Jam sekian, tanggal sekian belikan beras infakkan ke pesantren. Jam sekian, tanggal sekian umroh di Mekah. Semuanya tercatat. Tercatat, Pak. Dan nanti dibongkar semuanya. Hah? Buka buku catatan amal. Dalilnya buka surat 17 ayat 71. Itu dalilnya. Bahwa setiap kita punya diare, apa namanya? Diari. Hah? Diary. Ya, setiap kita punya bukunya. Kalau buku yang Bapak Ibu tulis sendiri itu bisa bohong itu. Bisa bohong. Tapi kalau malaikat yang mencatat, nggak pernah bohong. Jamnya, detiknya, tanggalnya tertulis lengkap. Masing-masing kita punya, Pak. Dalil buka, terjemahkan. Surat yang ke-17 Al-Isra 71. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Setiap umat dipanggil bersama pemimpinnya. Pemimpin di sini tafsirnya buku catatan amal. Banyak orang salah tafsir, Pak. Sehingga banyak aliran muncul. Quran mengatakan setiap umat dipanggil bersama pemimpinnya. Mereka sekarang berlomba mencari pemimpin, Pak. Berbaiat pemimpin sekarang dia. Kenapa itu nanti menjadi saksi aku, katanya. Tidak benar tafsirnya. Tidak benar. Pemimpin di sini artinya buku catatan amal. Pemimpin guru yang sekarang nggak berlaku lagi, Pak. Saya walaupun ngajar di sini, Pak, tidak bisa jadi saksi nanti, nggak bisa. Siapa orang yang Bapak fanatik dengan dia, ustaz kita fanatik dengan dia, nggak bisa saksi, Pak. Kenapa? Dia pun terdakwah. Saya pun terdakwah. Jangankan saya membantu Bapak Ibu lagi, diri saya belum tentu bisa saya bantu, Pak. Hah? Ya Allah. Jangankan membantu jamaah lagi, membantu murid, membantu diri sendiri belum tentu bisa, Pak. Karena masing-masing kita punya aib, punya dosa. Betul nggak, Pak? Allahu Akbar. Inilah pertarungan maut. Siapakah yang pemenang, siapakah yang kalah akan terbongkar waktu itu. Coba kita analisa.
Ini saksi-saksinya. Rasul saksi, malaikat saksi, diri sendiri saksi, buku catatan amal saksi. Yang kelima, saksi yang paling tidak bisa dibantah lagi. Dia pun mengatakan, saya pun jadi saksi loh. Siapa itu? Allah. Allah bilang, saksi kunci. Saya, kata Allah. Saya saksi kuncinya. Dan saya pula jadi hakimnya nanti, kata Allah. Kalau sekarang Pak, saksi kunci itu bisa digaji juga itu. Bisa dibayar juga, bisa benar, bisa enggak juga itu. Hah? Ya, dalilnya. Buka surat 22 ayat 17. Surat 22 17. Saksi kuncinya adalah Allah sendiri. Ayo. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Aku pemutus perkara kalian, aku hakimnya, tapi aku jadi saksinya juga. Kira-kira bisakah kita mengelak, Pak? Hah? Pasti akan terbongkar siapa bintang yang baik, siapa bintang yang jahat, akan ketahuan nanti. Murni yang ke surga itu betul-betul orang yang benar-benar baik. Betul-betul benar-benar orang baik, bukan pura-pura baik. Yang ke neraka betul-betul penjahat, bukan yang tertuduh sebagai penjahat. Kalau sekarang kan di penjara tuh Pak, ada penjahat isinya, ada orang baik tertuduh penjahat. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Buya Hamka saja itu mantan narapidana tuh Pak. Betul nggak? Muhammad Nasir itu mantan narapidana itu Pak. Hah? Imam mazhab itu Pak, imam mazhab kecuali Syafi'iyah itu semuanya mantan narapidana itu Pak. Imam mazhab Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hambal itu mantan penjara semua itu Pak. Di penjara bukan karena salahnya, tapi karena benarnya. Buya Hamka di penjara karena benarnya, bukan karena salahnya. Cuma bertentang sama penguasa waktu itu. Di penjara lah dia. Ya sama sekarang. Sama sekarang Pak. Banyak pembela kebenaran di penjara. Karena benar di penjara. Tapi ada pula betul-betul koruptor di penjara. Ada pula enggak? Ada pula. Ada di penjara. Walaupun mereka dibebaskan lagi. Didiskon. Ya. Allahu Akbar. Setelah saksi bicara, baru vonis Allah muncul. Siapa divonis? Vonisnya murni, betul-betul pribadinya orang beriman, beramal soleh, divonislah ini pemenangnya, surgalah untuk kalian. Inilah penjahat, kafir, musyrik, munafik, fasik, divonislah kalian kalah. Nerakalah untuk kalian. Vonis itu murni. Makanya Bapak Ibu, takutlah dengan mahkamah Allah. Jangan kecewa kalau mahkamah dunia belum ada keadilan. Jangan kecewa. Si anu penjahat Ustadz, kok dia tidak dipenjara ya? Jangan kecewa. Pasti nanti di mahkamah Allah tidak akan mungkin lepas. Hah? Diumumkan penjara 10 tahun. Setahun dari luar dia. Kan bisa aja kan Pak? Masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Bisa saja sekarang. Tapi kalau penjara Allah yang namanya neraka, tidak ada selamat seorang pun kecuali Allah menyelamatkannya. Makanya Bapak Ibu, selagi hidup, ayo niatkan dari hati,
rancang oleh akal yang sehat. Ayo, munculkan motivasi, perbanyak saja kebaikan. Beradalah di pihak yang benar dan pembela kebenaran. Itu yang memenangkan kita nanti di mahkamah Allah. Jangan berada di pihak yang salah. Jangan berada di pihak pembela yang salah. Walaupun menang sekarang, tapi nanti di mahkamah Allah pasti kalah. Jadilah kita burung pipit. Jadilah kita katak. Tahu maksudnya? Burung pipit, Pak, katak. Ketika Nabi Ibrahim, kan dua dalil tuh. Satu hadis bilang katak, hadis lain bilang burung pipit kan? Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh api, pembakarnya Raja Namrud, datanglah burung pipit, Pak. Kasihan Nabi Allah, pembela yang hak, kok dibakar ya. Itu burung tuh, Pak, nggak ada otaknya. Nggak ada otaknya itu burung itu, tapi dia punya jiwa belas kasihan, Pak. Binatang, Pak, tapi punya belas kasihan. Sekarang manusia seperti binatang, biadab, nggak punya kasihan. Ya Allah, ada, Pak, manusia yang seperti binatang, Pak. Dia manusia, hilang hati nuraninya. Ya Allah, menghukum orang nggak tanggung-tanggung, Pak. Itu manusia berjiwa binatang itu. Ini burung pipit, binatang berjiwa manusia. Kasihan dia Ibrahim dibakar, Pak. Diambillah air, Pak, dikit oleh parunya, ambil air dikit, terbang dia, Pak, disiramnya, Pak. Disiramnya. Nangis burung pipit, Pak. Ya Allah, kok nabimu pembela yang hak, kok dibunuh, kok dibakar, ya Allah. Aku bantulah dia. Ambil air, Pak. Dipercikkan. Saya tetes air, Pak. Pergi lagi ambil air, teteskan. Datang pula kata, loncat sana kencingin, loncat sini kencingin. Allah tahu kok, tidak mungkin api padam oleh kencing kata. Allah tahu kok, tidak mungkin api padam oleh air mulutnya si pipit. Tapi juga Allah tahu, pipit itu walaupun binatang, makhluk kecil, kata itu makhluk hina, tapi dia berbuat membela yang hak. Makanya haram itu membunuh kata. Tidak boleh haram bunuh kata. Membunuhnya haram, memakannya haram. Kenapa? Dia binatang kemuliaan Allah. Kenapa mulia? Dia berjuang untuk yang hak. Dia berada di pihak yang benar. Walaupun semampunya. Ingat, Allah hanya menilai perjuangan. Allah tidak menilai hasil perjuangan. Ingat, Allah menilai perjuangan kita untuk yang hak, membela yang hak, bukan keberhasilan. Berhasil tidaknya itu hak Allah itu, Pak. Hak Allah, berhasil tidak. Ibu diperintah berjuang untuk khusuk solat, mau khusuk atau enggak urusan Allah itu nanti. Bapak ibu diperintah berjuang ke masjid untuk mengaji, solat tiap waktu, Pak. Tiap waktu solat ke masjid, mengaji, ya. Mau berapa nilainya terserah Allah aja lah. Yang penting berjuang yang terbaik. Ada pengajian Bapak Ibu duduk, walaupun ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Nggak apa-apa ngantuk-ngantuk mah. Walaupun tidur pun tidak masalah. Walaupun nggak dapat pun ilmu satu pun nggak apa-apa. Ibu telah berjuang duduk di sini. Daripada habis sholat langsung pulang. Hah? Habis sholat langsung pulang, nggak penting ngaji, nggak penting ngaji. YouTube banyak katanya, Pak. Bu. Ibu duduk ngaji di sini dengan duduk di kamar nonton video YouTube, tidak sama nilainya, Pak. Tidak sama nilainya. Ilmu mungkin dapat di YouTube, mungkin dapat, tapi nilai majelis ilmu tidak akan dapat. Bapak Ibu yang hadir inilah yang dapat nilai majelis ilmu. Ini taman surga ini, Pak, taman surga ini. Apa hadisnya? Barang siapa yang berusaha untuk hadir di taman surga dunia, maka dipermudah masuk ke surga akhirat nanti. Itu hadisnya. Taman surga dunia cuma dua saja. Pertama majelis ilmu, kedua raudhah di Madinah. Dua cuma. Kayak raudhah nggak bisa,
rajinlah duduk di majelis ilmu. Ya setengah jam, 1 jam ya. 1 jam cuma Pak, masa kita nggak mampu bertahan? Mau jogging nanti aja jogging itu. Mau kemana? Mau ke Jogja, nanti aja setelah ngaji. Nanti aja, ngantuk, tahan ngantuk. Tidur di masjid gak apa-apa Pak, sambil dengan siapa, gak apa-apa tidur. Gak apa-apa. Kalau saya lebih senang Pak, ngantuk Bapak tidur daripada pulang-pulang malah. Saya lebih senang. Kecuali uzurnya berat. Mau terbang ke Surabaya, ke Padang, pesawat jam 5, itu tidak mungkin dia ngaji. Mau terbang pesawat jam 7, nggak mungkin dia ngaji. Atau ada halangan di rumah, ada suami yang sakit, mau diurusnya, anak yang sakit diurusnya, itu lain persoalan. Tapi kalau halang-halang dunia, tinggalkan semuanya itu, tinggalkan. Mencintai majelis ilmu lebih tinggi daripada mencintai dunia seisinya. Saya doakan semoga Bapak Ibu bermodalkan hadir di majelis ilmu akan dibantu Allah di akhirat nanti. Bertimbangan kita pemenang surga untuk kita nantinya. Jadilah orang yang baik, berbuatlah yang baik-baik, jangan menjadi penjahat atau belajar jadi penjahat, jangan rugi kita. Itulah hikmah kajian di subuh ini. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua Allah berikan kesehatan lahir dan batin, sehat jasmani dan sehat rohani, sehat akal, sehat hati, dan sehat pula ekonomi kita. Dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu menjadi anak cucu yang taat kepada Allah, yang berbakti sama orang tua, berakhlak mulia di tengah-tengah masyarakat, menjadi pemimpin masa depan di Indonesia ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin.